Kami dari kelompok 5 kelas A Indralaya yang beranggotakan saya Rahman Fitasari, saya Regina Rizka Wahyuni, saya Nabila Harani. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai bioenergetika. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi bioenergetika. Adapun alat yang digunakan yaitu handphone dan laptop. Prosedur proyek 1. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai bioenergetika. 2. Mencari tahu mekanisme hewan dan tumbuhan dalam memperoleh energi. 3. Menjelaskan mengenai mekanisme hewan dan tumbuhan dalam memperoleh energi. 4. Perekaman video dimulai dari pembukaan, penjelasan materi hingga penutup. Yang terakhir yaitu pengeditan video hingga selesai. Materi singkat bioenergetika adalah studi kuantitatif transduksi energi yang terjadi pada sel hidup dan sifat serta fungsi proses kimia yang mendasari transduksi ini. Meskipun banyak dari prinsip-prinsip termodinamika telah diperkenalkan dan mungkin familiar, tinjauan aspek kuantitatif dari prinsip-prinsip ini perlu dibahas. Metabolisme adalah aktivitas seluler yang sangat terkoordinasi di mana banyak sistem multi-enzim atau jalur metabolisme yang bekerja sama. Dalam proses metabolisme dan dalam semua transformasi energi, ada kehilangan energi yang berguna atau energi bebas dan peningkatan jumlah energi yang tidak dapat digunakan atau panas dan entropi. 1. Proses tumbuhan memperoleh energi. Dalam memperoleh energinya, tumbuhan tidak makan seperti hewan. Tumbuhan bersifat autotrof, yakni menyusun zat makanannya sendiri karena dapat berfotosintesis dan oksigen dari air dan karbon dioksida dalam kloroflas dengan bantuan klorofil dan cahaya. Pada proses fotosintesis dihasilkan glukosa atau gula. Kemudian glukosa ini akan diubah menjadi amilum titik. Di dalam glukosa dan amilum ini terdapat energi kimia. Energi ini tidak lain berasal dari energi cahaya matahari yang ditangkap saat proses fotosintesis. Dalam tumbuhan pula, amilum dapat diubah lagi menjadi glukosa. Titik perubahan glukosa menjadi energi terjadi dalam proses respirasi. 2. Proses hewan memperoleh energi. Pada hewan, energi yang bersumber dari makanan yang dikonsumsi dan proses respirasi. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel yaitu mitokondria. Tempat proses respirasi dan kloroplas yang mengandung klorofil atau tempat proses fotosintesis. 3. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan atau kloroplas dan berfungsi dalam proses fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Tumbuhan yang bertahan hidup dari fotosintesis inilah yang kemudian akan menjadi makanan dan sumber energi hewan. 4. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan mengubah karbohidrat, protein, dan untuk lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Dari video tersebut dapat kita simpulkan yang pertama yaitu bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. 2. Sumber energi kimia dalam kehidupan tersebut adalah sinyal organik berenergi tinggi yang dikenal dengan ATP atau adenosin trifosfat.
video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.